Sejak bulan Maret ya kalau nggak salah terakhir tuh, kenapa baru sekarang gitu pihak kepolisian memanggil, dan tadi abang kabarnya udah diperiksa gitu, gimana bang? Pertanyaan itu cocoknya disampaikan ke pihak Polda Metro. Gitu. Kita juga nggak tahu. Tapi tanggapannya kan ini udah berlarut-larut ya dari Maret ya kalau nggak salah. Itu gimana, Pelaporan Bang? dari Agustus, Ya, maksudnya pemeriksaan sebagai tersangka Maret, pemeriksaan tambahan lagi hari ini. hari ini. Hari ini tuh tanggapannya Bang kan molor ya. Maksudnya harusnya Tanggapannya? pihak kepolisian seperti apa gitu? Harusnya berhentiin aja kasusnya. Berhentiin ya Bang. Enggak, menurut saya begini, kalau sebenarnya sih kita nggak punya jawaban-jawaban yang baru ya. Kita cuma mau mengingatkan aja bahwa yang saya dan Fathia, apa yang dituduhkan kepada saya dan Fathia itu sebetulnya kan partisipasi warga ya, terutama yang Fathia. belum pernah ditanyakan pada pemeriksaan sebelumnya. Ada satu yang pengulangan, ada dua kayaknya yang soal pendalaman keterangan aja. Bang, ini kan kalau misalkan abang ini ditempatkan di tahanan kan ada batas waktu 60 hari 2 kali pemanjangan. Kalau nggak ditahanan kan artinya bisa ibaratnya sengaja digantung gitu status, tapi kasusnya tidak jelas gitu bang. Iya, banyak yang dilaporin udah tersangka nggak dilanjutkan, itu juga banyak. Kalau saya sama Fathia sejauh ini kami berdua dan juga dengan banyak teman-teman kita nggak mau digantungkan. Kalau emang mau dihentikan, kalau mau penjarain kita silakan, tapi kita akan tetap dengan posisi kita. Kita bukan nggak sengaja, kita bukan ngigo gitu, bukan. Kita memang rekam jejak kerja advokasi di bidang HAM saya dan Fathia sudah banyak gitu. Dan ini istilahnya ya, bukan pertarungan, tetapi memang ini ya kerjanya para orang yang kerja di bidang advokasi HAM ya sering dibeginikan, bahkan ada yang lebih buruk gitu. Tapi kami nggak mau dibungkam dengan cara-cara pemidanaan seperti ini. 9 organisasi itu ya sebetulnya tuh negara kan dikasih bahan gratis, mestinya kan ada yang mengawasi tapi nggak jalan. Itu dilakukan oleh masyarakat sipil, 9 organisasi, pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia itu menjamin partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak asasi. Nah, itu satu hal. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan ke publik, menurut saya karena syarat-syarat penerbitan publikasinya sudah memenuhi sejumlah metodologi riset, sudah dipublikasi juga, jadi menurut saya ya nggak ada yang bermasalah dari penerbitan risetnya, penerbitannya, dan juga publikasinya. Jadi kalau sekarang dipidanakan segala macam, ditersangkakan, saya sih kalau menurut saya memang ya ini bagian dari upaya untuk membungkam masyarakat. Yang nama yang lain laporan itu juga nggak pernah ada yang bikin Laporan. ekspresi keberatan gitu, nggak pernah. Nggak ada juga. Jadi menurut saya memang sebetulnya agak kejauhan lah ini. Pemidanaan seperti ini kan makan duit negara juga kan. Jadi mestinya kan negara itu menanggulangi penyalahgunaan kekuasaan daripada mempidanakan partisipasi masyarakat yang sudah gratis dari masyarakat. Dan ini dijalankan lagi dalam situasi seperti ini kan sebetulnya ini makin jadi pertanyaan buat orang-orang. Berarti cuma gaya hidup, tetapi soal materi kerjanya si penegak hukum sama aja kayak kemarin-kemarin. Jadi ada 3 kasus besar seperti Sambo, Kanjuruhan, atau Teddy Minahasa, itu sebetulnya belum merubah paradigma polisi. Ada nggak sih bang? Kalau Ada, cuman ya ini masih belum kadaluarsa. berapa lama sih bang biasanya bang kalau? Saya nggak tahu kalau soal ini berapa. Tanya aja sama polisinya.
lagi? Berarti nggak akan mencabut hasil riset yang sebelumnya sudah dipublish, Bang? Kenapa harus dicabut? Tanya sama yang bikin riset. Mbak Fatia mungkin? Ya nggak perlu dicabut karena kan apa yang dirisetkan dan juga disiarkan kepada publik soal risetnya itu kan sudah berbasiskan data yang absah, diakses juga dari website yang emang eligible gitu ya, dari perusahaannya sendiri, kedua dari Kemenkumham, dan juga dari data-data yang memang kita peroleh dari lapangan gitu. Jadi ya kenapa harus dicabut gitu loh hasil risetnya, karena itu yang justru menjadi basis atas pelaporan kita. Dari awal juga kita sudah bilang bahwa memang jika keberatan semestinya bukan dikriminalisasi tapi diberikan data-data tandingan yang itu sampai hari ini pun juga tidak diberikan sebetulnya. Secara metodologi teman-teman sudah meminta konfirmasi, ngambil data dari tempat yang benar dan lain-lain. Sebenarnya ngambil dari AHU pun nggak perlu minta konfirmasi. Iya. Nah, hasil riset itu sebetulnya tinggal dijawab saja dengan satu klarifikasi atau riset juga. Tapi memang sampai hari ini sejauh yang saya tahu ya, nggak pernah ada klarifikasi dari orang atau perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam hasil riset itu sendiri. Iya. Nah, itu adalah kelaziman yang terjadi di dalam dunia akademik maupun dunia bisnis. Gak kurang-kurang ada perusahaan itu melakukan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di luar dari manapun sumbernya. Nah, itu yang nggak pernah dilakukan, yang dilalah langsung kami dituduh melakukan tindak pidana. Gitu. Dan sebetulnya banyak cara dan sarana atau pola yang mana publikasi meskipun tidak sifatnya klarifikasi langsung, publikasi dilakukan oleh sejumlah pihak untuk membantah. Bagus nih pertanyaannya. Jadi tadi saya ngomong itu sebetulnya ada cara lain yang mengklarifikasi, membuat sanggahan dan lain-lain. Tapi kalau kami dipidanakan, ya kami juga dengan lapang dada dan bahagia. Saya ingin memastikan bahwa kami bahagia jika dibawa ke pengadilan, karena kami di pengadilan nanti kami juga akan uraikan persoalan data penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dimuat dalam laporan teman-teman. Yang kedua juga soal konstruksi kebebasan berbicara di Indonesia. Itu. Bahwa kami nanti tetap di penjara, diapain, itu semakin menunjukkan ada represi negara. Tetapi kami ingin memastikan bahwa kami sudah siap dan kami akan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mendetailkan semua informasi baik dari sisi soal isi laporan maupun dari sisi kebebasan berekspresi. Artinya Abang berharap polisi segera merampungkan berkas perkara ini Bang, agar Iya, kalau kami berharap